Bonjour à tous, bienvenue sur TikTok. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pas banget kan. Makanya jadi agak berkelas ya pakai bahasa apa coba tebak. Tahunan Ciamis, Prancis. Aduh, seneng banget nih hari ini gue kedatangan tamu yang jago banget bahasa Prancisnya karena latar belakangnya STD ya. Jadi latar belakangnya tuh karena Vianney ini seorang apa nih ya sastrawan sarjana dari sastra Prancis. Coba kalau sastra Jawa, ya kan pasti tadi pembukaannya bukan bahasa Prancis, tapi bahasa Jawa. Gitu. Jadi kita sekarang sedikit membahas tentang Prancis berarti. Yeay! Aduh, pasti pada seneng banget ngomong Prancis cuy, secara menerable. Ya, Dan Vianney pernah ya sama. alhamdulillah. Udah pernah. Jadi gak malu-malu dia bilang, sastra Prancis udah pernah ngomong Prancis. Lihat dulu Instagram saya. Oh iya. Gak apa-apa, nanti kita promoin Instagramnya Vianney ya. Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih. Vianney, boleh dong kenalin diri ke teman-teman. Gue lo, it's okay, ini nyantai aja, tapi kalau pakai bahasa Prancis, gue nggak ngerti. Saya weekend pakai bahasa Indonesia aja sih. Oh gitu, capek ya, tiap hari udah pakai bahasa Prancis. Oke. Oke, halo semua. Kenalin nama gue Vianney. Vianney Alisa Semansari, bisa dipanggil Vianney. Sekarang gue bekerja di Kedutaan Prancis di Jakarta. Tapi juga ada kerjaan lain yaitu menjadi pengajar bahasa Italia di Istituto Italiano di Cultura. Waduh susah banget ya, gue pengen nyebutinnya susah bener ya. Istituto Italiano di Cultura. Oh, Zatos. Mamma mia Zata. Gue tau yang gitu doang. Mamma mia. Oke, aduh keren banget ya. Terus gue pengen tahu nih ya, pasti kan kalau belajar bahasa, apalagi kita kan bahasa ibunya bahasa Indonesia ya kan, itu pasti kalau gue pribadi sih, setiap orang kan beda-beda. Ada yang cenderung dia lebih bagusnya di linguistiknya, ada yang di logikanya, dan macam-macam. Nah gue termasuk yang linguistik itu yang mengecewakan gitu. Jadi susah belajar bahasa karena gue cinta Indonesia, enggak ya, udah cinta alihi ya ini. Padahal belajar bahasa Indonesia gue juga jelek ya. Enggak dong. Ya gitu, karena itu dia jelek. Nah, karena linguistik ini susah, jadi banyak orang di Indonesia itu mungkin cenderung lebih cari aman kali ya, karena misalkan kayak jadi sarjana ekonomi atau jadi kesehatan, maksudnya kayak mungkin mereka berpikir kalau kerja lebih mudah dan lain-lain. Mungkin mereka tidak bisa punya pandangan kalau misalkan kita kuliah sastra tuh kerja jadi apa sih sebenarnya gitu kan. Apalagi sastra itu kan bukan cuma bahasa ya, tapi tentang budaya gitu ya. Sampai politik ya? Iya, politik, hukum, juga sistem pendidikan, pemerintahan dan segala macam. Semua dipelajari. Semuanya dipelajari, pokoknya tentang satu negara tersebut kan, apalagi kayak gitu kan. Pasti banyak banget yang belum kepikiran. Nah, sekarang gue pengen tanya sama Vianney langsung, sebenarnya apa sih yang jadi alasan dia untuk memilih sastra Prancis, ya kan? Secara setahu gue sastra Prancis itu di negeri Universitas Negeri Indonesia itu cuma ada di lumayan banyak kok, ada banyak ya? UNJ, lalu Undrau. Oh, udah mulai banyak ya. Waktu kita masuk kayaknya baru beberapa ya, maksudnya udah belum banyak kan, belum banyak banget. Dan salah satunya termasuk UI itu kayaknya tertua ya, dan sastra Prancis tertua itu di UI ya pertama kali. Nah, apalagi di UI maksudnya dia kayak pertama-tama dan belum ada di semuanya, apalagi swasta juga kayaknya belum banyak ya. Swasta paling cuman kayak mata kuliah belanjaan. Bukan kayak ada sastra Prancis, kayak belum ada deh swasta. Belum ada ya. Jadi kayak muluk tambahan. Iya. Muluk cuy, ketahuan kayak generasinya. Gue waktu SMA tuh bahasa tambahan bahasa Jepang gitu kan. Iya. Ini bahasa Prancis. Coba ceritain kenapa awal mula dari lu SMA terus kepikiran buat udah deh gue milih sastra Prancis gitu. Jadi pas SMA sebenarnya random ya, kayak ngikutin misalnya teman-teman waktu itu ada bilang ambil sastra Prancis aja ya gitu kan. Kenapa gitu? Dia bilang bisa
buat nanti misal mau jadi diplomat itu juga ada peluangnya gitu kan. Memang sebenarnya random. Plus karena tapi pas SMA memang ada mata pelajaran bahasa Perancis. Jadi memang mungkin Prancis. Memang udah lumayan tertarik sih, tapi yang pokoknya yang sering nanya ke gurunya. Terus kalau misalnya pas ujian kayak teman-teman pada nanya ujiannya ke gue gitu, karena mungkin di situ awal-awal jatuh cinta ya Cie. Terus akhirnya ya udah pas dari awal, bahkan dari try out gue selalu milihnya itu sastra Perancis. Jadi memang dari awal udah fokus. Misal kalau orang lain misalnya biasanya kan sastra dijadiin pilihan terakhir. Nah gue enggak, dari awal memang udah sastra Perancis, bahkan dari try out sekalipun. Udah tuh gue nyoba hampir semua step buat semua ujian untuk masuk, terutama waktu itu emang beliau mau sastra Perancis UI, emang lebih spesifik ke situ. Waktu itu pertama SIMAK gagal, lalu dulu pas zaman gue ada namanya UMB, ujian masuk bersama, itu gagal, dan lolosnya alhamdulillah di terakhir di SNMPTN itu. Dan semuanya konsisten, yang pertama sastra Perancis UI. Jadi kalau ada jokes dari sepupu-sepupu, ini kali akhirnya keterima di kesempatan terakhir karena kasihan kali panitia, ya dia lagi itu kayak jokes yang sepupu-sepupu gitu kan, karena melihat maksud aku dari awal memang milihnya ya udah itu gitu loh, nggak berubah-ubah, cukup dibilang konsisten lah mau itu. Dan alhamdulillah keterima. Lalu selama menjalani perkuliahan sih ya kalau dibilang mahasiswa yang pintar-pintar amat sih enggak ya, sejujurnya standar aja, maksudnya alhamdulillah yang penting lulus, yang penting belajar tuh nggak yang terpaksa karena memang sesuai dengan passion. Dan juga maksudnya dari hal terkecil udah gue syukurin, misalnya yang tadi yang ngeliat orang bisa bahasa asing, misalnya komunikasinya dua arah, kayak wow kok bisa ya pakai bahasa selain bahasa Indonesia atau selain bahasa Inggris gitu. Ternyata lama-lama wah gue juga bisa ya komunikasi dua arah, terutama dengan penutur bahasa asing yang langsung yang gue ngerti, dia pun juga ngerti apa yang gue omongin gitu loh. Jadi itu hal-hal sederhana aja sih, dari situ udah mulai disyukurin. Jadi memang mungkin karena suka, lalu hal kecil yang bikin sebenarnya kayak kan biasa aja, maksudnya kayak ya iyalah belajar, namanya juga tiap hari belajar bahasa itu ya pasti bisa lah, maksudnya dari progres itu aja buat gue udah bersyukur gitu loh. Dan habis itu juga pas kuliah juga ikut beberapa kepanitiaan dan tingkat jurusan, fakultas sampai universitas. So, sama waktu kita sama-sama panitia bedah kampus UI. Yang mempertemukan kita, BKUI. Dia mempertemukan kita ya, dari nggak jadi apa-apa ya, sampai nggak jadi apa-apa juga. Maksudnya gitu aja gitu, nggak pindah-pindah. Padahal kan biasanya kan orang kalau ikut penelitian berubah-ubah ini akhirnya karena di kampus jadi lagi sampai sekarang. Oh iya, dan juga sebenarnya waktu itu kenapa ikut bedah kampus, karena waktu itu pas salah satu mungkin pas kalau dulu pengen masuk UI, jadi kayak ada nggak nazar sih, cuman kayak janji ke diri sendiri, kalau gue masuk UI gue harus memberikan membantu orang buat misalnya kisah gue itu ya siapa tahu bisa membuat orang tuh terinspirasi gitu loh. Jadi dengan masuk BKUI kan jadi kan ke sekolah-sekolah, lalu misalnya kayak kak gimana dulu masuk UI gitu kan, mungkin ya bisa jadi ada yang dari cerita aku, ada yang jadi ikut terinspirasi atau jadi semangat ya kan, aku nggak tahu, cuma maksudnya lebih ke hal-hal kecil kayak gitu sih yang aku syukuri gitu, yang membuat masa perkuliahan tuh jadi memang berat tapi enjoy. Sebenarnya kuncinya enjoy sih, karena yang gue tahu tuh dari cerita-cerita horor UI, jadi horor UI itu bukan hanya setan tapi jurusan juga ada gitu, itu termasuk horor. Segitiga bermuda FIB. Nah dibilang segitiga bermuda FIB. Itu ada Prancis, Mandarin, sama Cina, sama Jerman ya. Nah itu segitiga bermuda, di mana katanya yang masuk situ boro-boro bisa lulus dengan susah, bukan boro-boro tapi susah lulus. Susah ya gitu ya. Susah banget gitu ya. Benar-benar susah banget. Dan Vianney lulus tepat waktu ya, tepat waktu kayak gitu.
Keren banget. Alhamdulillah. Kalau gue nggak tahu deh, pasti gue baru 1 semester udah ikut ujian lagi, cari lagi pasti. Mungkin karena ini kali ya, apa, tiap orang kan ada yang misalnya karena suka misal sama misal anatomi tubuh manusia, ambil kedokteran. Ada yang suka mungkin rumus-rumus, ikut misalnya matematika, jadi apa, jurusan matematika ataupun fisika, ataupun suka hitung-hitungan, ekonomi, ya kan, tergantung. Maksudnya mungkin ya mungkin bisa kurang suka bahasa tapi dia menekuni apa, suka membantu orang untuk supaya orang lain sehat. Nah kan jadi kan tiap orang beda-beda, belum tentu misalnya gue bisa di bahasa, di bidang lain gue juga bisa. Jadi yang penting sesuai dengan passion. Nah itu sesuai dengan passion. Sebenarnya sih gue suka bahasa asing, cuma entah kenapa nggak ada yang nempel gitu, gue pusing nih malah. Bahasa gue aja itu sama yang di belakang kamera. Itu mah gak usah belajar, itu udah ahli. Udah ahli. Udah ahli. Expert ya. Expert. Nah tadi kan udah tuh ya, dari itu ternyata ketertarikan itu rupanya dari SMA memang sudah terpapar ya sama Prancis itu sendiri gitu kan, sampai akhirnya enjoy di selama perkuliahan, bahkan bisa ikut kepanitiaan. Itu suatu luar biasa ya, maksudnya jarang kan anak Prancis yang ikut panitia di luar. Banyak juga sih, banyak juga. Oh ada juga yang berani juga ya, maksudnya tingkat UI gitu. Banyak juga. Oh, lumayan banyak ya, Iya. mulai banyak. Mungkin udah mulai open minded kali ya. Maksudnya Iya sih, maksudnya nggak di situ doang gitu. sebenarnya banyak juga sih yang kepanitiaannya ikut tingkat UI ataupun di luar apa, lingkup UI. Tergantung orangnya sih. Kalau kepanitiaan itu lebih ke mungkin dia mau misalnya kuliah fokus kuliah, ataupun misalnya kuliah nongkrong, atau misalnya memang suka ikut kepanitiaan atau organisasi, kan beda-beda. Tergantung Jadi, kopi iya. masing-masing sih, yang udah stres pengennya nyalurinnya kemana Iya. gitu ya. Iya sih benar. Dan itu gue sangat apresiasi karena memang sulit banget. Gue aja maksudnya belajar satu kata aja ngomong aja nggak nyampe ini mulut ya. Susah banget kayaknya, lidah gue kayaknya belibet, bibirnya kayaknya langsung ngejahit gitu ya. Susah banget cuy. Beneran, yang ada nanti kemana-mana deh di dalam, bahaya ya, agak susah memang. Nah terus dari situ akhirnya kan waktu itu lo sempat apa ya, dapat beasiswa ya? Iya, beasiswa. Dan sebentar dong, cuma 3 bulan Ke Itali. Nah Ke Perugia. apa tuh? Itu beasiswa dari pemerintah Italia. Oh, Jadi gitu. memang ada seleksinya. Oh. Dan itu Indonesia juga termasuk salah satu negara yang diikutsertakan dalam program beasiswa dari pemerintah Italia itu. Terus alhamdulillah lolos, dan waktu itu beasiswa program bahasa 3 bulan, karena ada beasiswa S2 dan beasiswa program bahasa yang 3 bulan. Jadi gue ikutnya yang program bahasa 3 bulan gitu. Itu kalau Itali itu di UI belum ada kan? Di UI ada, tapi bukan jurusan, cuman mata kuliah belanja yang tambahan yang diselenggarakan oleh program studi Perancis. Jadi ada bahasa Spanyol, Itali, lalu Portugis, 3-3 gue coba semua. Karena memang suka aja sih bahasa, lama-lama Tapi nggak mirip karena mereka satu rumpun dari rumpun bahasa Latin, rumpun bahasa Roman. Jadi memang mirip-mirip. jadi nggak terlalu yang kayak berang banget dari ya. Kayak misalnya lo belajar bahasa Mandarin. Nah itu kan beda Jauh banget gitu kan. gitu. Jadi kan masih satu nenek moyang lah. Nenek moyang. Iya. Kayak gue nanti belajarnya bahasa Malaysia ya kan, Melayu. Jadi gue masih bisa ngobrol sama mereka. Sama kan satu rumpun gue. Iya benar. Jadi itu ya, jadi dapat program ke Italia, terus 3 bulan pulang. Terus yang waktu itu dari situ bukannya waktu itu lu pernah kesana lagi ya? Kesana lagi itu waktu itu dari kantor. Oh, Buat training selama 2 minggu. Itu dari kantor. Tapi di Perancis, di kota Nantes namanya. Oh di Perancis kan? Itu ke Iya. Perancis. Perancis. Beda lagi ya. Ke Perugia untuk kayak cuman jalan-jalan, kayak mengunjungi teman-teman yang ada di sana. Wow, banyak banget ya temennya ya. Jadi tersebar di seluruh tempat. Gue belum punya temen tuh di sana, tapi gue buka cabang ya. Boleh. Susah juga ya punya temen di sana, harus bisa ngerti bahasa tuh ya. Kalau enggak ya nggak ngerti juga ya, karena di sana juga bahasa utamanya
Perancis kan, bukan Inggris. Kalau ya Perancis, kalau Perancis ya Perancis, kalau di Italia maksudnya mereka termasuk negara yang nggak terlalu bahasa Inggris, bisa sama turis pun belum tentu semua orang di situ bisa berbahasa Inggris. Lebih mending Indonesia, jauh di Indonesia. Kalau Indonesia kan yang kita tanya pinggir jalan, walaupun dia bahasa Inggris susah tapi kan masih banyak yang bisa kan. Kalau di sana agak susah. Oh emang berarti kayak Jepang gitu ya? Iya. Dia lebih mengutamakan bahasa ibunya dia. Tapi keren juga sih nih. Gue tanya tuh nanti kalau ada orang bule atau apa yang gue ada apa ya? Gitu di bahasa Indonesia. Biar keren. Dia bilang oh berarti di sini nggak usah bahasa Inggris ya. Biar mendunia aja gitu kan. Coba tau ada. Ini bagus. Iya kan. Coba tau ada sastra Indonesia di sana jadinya kan gara-gara itu. Iya ada loh sastra Indonesia di Australia kan. Iya di Australia gue tahu udah mulai banyak kalau di Australia. Tapi kalau di Belanda kayaknya juga ada ya Belanda ya. Ada kurang tahu ya. Tapi kalau di Prancis kayaknya belum ya. Sebatas. Kalau di Italia ada mata kuliah. Ya ada di Napoli. Belanja juga. Enggak Nggak mata wajib. kuliah apa jurusan ya? Gue lupa. Oh, tapi pokoknya ada ya. Oh, berarti udah mulai banyak nih ya di seluruh dunia yang mau belajar bahasa Indonesia. Iya. Itu sulit banget mau belajar bahasa Indonesia. Serius sulit banget. Nah, tadi itu dari kantor berarti dari Kedubes ya? Iya. Nah, awal mula lo masuk Kedubes, boleh dong ceritain sedikit? Awal mulanya karena waktu itu sempat jadi pegawai kontrak di namanya TLS Kontak. Itu kayak perusahaan yang ditunjuk kedutaan buat menerima aplikasi visa. Lalu pas lagi di TLS Kontak itu kayak ibaratnya dikirim ke kedutaan buat jadi tenaga bantuan. Jadi tetap statusnya pegawai TLS Kontak, cuman yang bertugas di kedutaan buat ngebantu tugas beberapa. Karena kan mereka kalau periode high season itu kan banyak permintaan visa yang masuk, jadi butuh banyak orang untuk membantu. Ya, dari situ ya jadi otomatis kenal kan sama orang-orangnya. Lalu beberapa bulan kemudian lagi ada lowongan jadi pegawai kontrak di kedutaan. Pada saat itu status gue udah nggak jadi pegawai di TLS lagi, karena cuma kontraknya 3 bulan dan gue nggak perpanjang. Jadi sambil kayak nunggu kerjaan yang tetap, gue ngajar bahasa Perancis waktu itu, belum mulai kerja di Italia. Lalu ada tawaran di pegawai kontrak di kedutaan, ya udah mencoba. Lalu tahun depannya ada lowongan untuk jadi salah satu pegawai di sana. Jadi udah akhirnya ngelamar dan akhirnya diterima. Jadi di bagiannya Vianney gitu kita bisa tanya-tanya juga ya kalau deket ya kan. Kalau nggak deket, apalagi modus nggak diladenin ya Via. Tergantung. Masih ada. Tergantung maksudnya kalau masih informasi yang harus dikasih tahu. Ya, karena kan nggak semua masalah kerjaan bisa di-share ke orang. Iya betul. Apalagi tentang kedutaan ya, itu banyak yang rahasia juga ya untuk kita sebagai karyawan di situ gitu. Kayak misalkan gue bertugas apa, nah itu kan gue nggak mungkin ceritain semua juga ke Vianney. Gue cuma ya begitulah Vi, kerjaannya begini ya, capeknya begini, ribetnya kayak gini, semuanya begini. Jadi kayak apa ya, lebih ya general aja, nggak sampai yang detail banget ceritanya tuh ya sih. Enggak semua kerjaan sama sih. Iya. Dalam hidup udah kayak gitu, nggak semua harus ceritakan. Kalau jodoh boleh ya. Itu udah kayak aksen ya gue. Rahasia sih, siapa lu? Rahasia ya. Tentu kalau misalkan ada yang nonton, ada yang nanyain gimana? Kalau dulu Instagram. Boleh ya, open ya. Ya open. Asal Jadi teman nggak untuk jadi teman ya tidak apa-apa. Apalagi teman trip ya, Jadi teman iya. Dia suka nge-trip nih. Ini ajak dong, kalau bisa endorse siapa gue gitu, tapi Endorse. Gue juga mau dong di endorse. Najma ya kemana-mana. Iya. Ya jadi tadi kan udah capek nih kan di kedutaan. Terus lu kenapa sih masih ngajar Itali? Karena gini, waktu pas wawancara beasiswa untuk yang dari pemerintah Italia itu ditanyakan motivasinya itu apa, pengen mendapatkan beasiswa ini gitu. Dan gue bilangnya mau jadi nanti kalau udah kembali dari Italia mau jadi pengajar bahasa Italia yang berarti turut mengenalkan bahasa Italia kepada orang Indonesia, karena kan masih
bahasa Italia masih peminatnya masih nggak